kita pindah dari Serie A yang lagi rame juga ke La Liga yang nggak kalah rame karena ada pembuktian dari Alvaro Arbeloa yang katanya sempat diragukan nggak punya kapasitas melatih menggantikan nama-nama besar Ancelotti sampai Xabi Alonso yang kemarin punya CV bagus di Bayer Leverkusen tapi dipecat, tapi justru sekarang sudah bisa merapat ke papan atas sementara, ke puncak klasemen sementara sambil menunggu hasil dari Barcelona main. Bung Minder, lu sebelum pemecatan Alonso lu stance-nya di mana? Di Alonso atau enggak? Kalau gue kan netral ya, sebagai pengamat juga gue netral. Ya. Walaupun gue dituduh sana sini gak apa-apa lah, itu terserah. Itu menaikkan juga nama gue jadi rame. Jadi seperti gue bahas klub ini, dibilang gue pendukung ini, bahas klub itu dibilang mendukung itu. Ini bajunya biru nih, dukung Chelsea kali ya? Oh enggak ya? Bahas PSSI dibilang bahas PSSI gak apa-apa. Biru Itali berarti. Bajunya biru dukung Chelsea, ternyata enggak. Enggak, ini biru bukan biru karena gue dukung klub. Memang pas gue ada baju ini. Tadi gue pakai yang hijau gak kuat. Ternyata udah naik berat badan. Jangan ke Pantai Selatan tadi tarik ombak kalau ke Pantai Selatan dari baju hijau. Nah, oke. Jadi soal Xabi, gue gak pro, gak netral. Cuman gue dari awal sudah mengatakan gue gak antusias. Nggak antusias, iya. Iya, walaupun gue bingung banyak yang bikin konten, terus banyak yang DM gue yang komen kenapa gak bikin konten soal Xabi. Ya menurut gue nothing special Xabi ke Madrid. Bener, bagi gue nothing special. Gue gak ada bikin konten soal Xabi. Madrid menang pun gue gak ngomong Xabi ini top, Xabi ini hebat. Nih jujur ya, bukannya ada sesuatu di belakang ini. Gue udah tahu ini Xabi ini pelatih yang di overrated kalau menurut gue, karena dia sukses di Leverkusen, kemudian dianggap di Madrid dia bisa memakai taktik yang sama atau mirip, kemudian Madrid tiba-tiba akan sukses seperti pada saat Ten Hag masuk lah. Wah itu Tsunami dia. Trophy. Scam Itu juga kan itu, gila. scam juga itu dia. Karena Ten Hag dianggap akan bisa membuat sesuatu seperti di Ajax. Padahal beda kan Liga Belanda dengan apalagi Liga Pressure-nya Premier juga beda ya. Ya, Pressure-nya beda. kan beda. Nah ini lu udah lebih bijak sekarang. Ya, jadi tolong klipper dipotong tadi ya jelasnya. Kalau lu kan pasti akan counter. Nah, jadi lupa gue. Bilang bijak sih. Oke. Jangan dipuji. Oke, ini gue udah ingat. Oke, dia kan di Leverkusen suksesnya. Itu gak bisa kita bandingkan dengan La Liga. Walaupun La Liga itu hanya Barca yang rivalnya Madrid yang bener. Oke lah, Atletico sesekali aja. Kadang-kadang. Jadi gue gak antusias dan gue udah tahu kalau Xabi ini nggak bisa deliver result which means trophy, belum tentu dia akan bertahan. Dan ternyata baru juga belum juga pertengahan musim ya, belum pertengahan musim ya, ternyata udah ada isu ruang ganti gak kondusif apa ini tuh, dan menurut gue itu yang membuat itu juga Xabi. Vinicius lagi bagus dia cari gara-gara cadangin, ya kan? Mana bisa lu cadangin star player lu yang lagi bagus? Mungkin ada masalah juga dengan Mbappe dan Bellingham. Ya bagi Perez dia kan harus pilih pemain atau pelatih. Of course dia akan pilih pemain. Dan Arbeloa ini yang masuk, seperti yang gue katakan sebelumnya, gue gak tahu dia akan sukses atau enggak, karena Arbeloa ini termasuk anggota PKS. Apa tuh? Pelatih kemarin sore. Oh. Emangnya apa lagi? Kan ada PKS pelatih kemarin sore. Dari Depok itu PKS-nya ya. Aduh, hati-hati nih gue. Nah, jadi ini pelatih kemarin sore, dia termasuk anggota pelatih kemarin sore. Nah, jadi gue gak yakin dia juga akan sukses. Tapi paling tidak dia bisa menjaga ruang ganti ini. Karena para pemain sekarang enjoy banget. Lu lihat produktivitas gol Madrid lebih tinggi sekarang. Walaupun lawan Benfica itu mereka kalah, tapi gue tau lah Madrid ini biasa mau cari duit. Kalah main di playoff tambahan tuh. Ini kalau menurut gue ya, feeling gue nih, itu tambahan tuh. Iya, dia dapat duit, nanti dikalahin juga Benfica. Copa del Rey mereka kalah, oke, itu kan masih baru. Arbeloa sebelumnya Madrid juga pernah kalah di Copa del Rey bersama Ancelotti. Jadi itu sesuatu hal yang pernah terjadi lah sebelumnya. Tapi untuk La Liga sekarang gue lihat para pemain Madrid itu enjoy lepas. Even dia new player itu pemain muda, mainnya bagus Gonzalo itu. Dia bisa mengakomodir antara Güler, Bellingham dengan Valverde dengan pemain-pemain lain. Everybody happy. Ketika everybody happy di Madrid, otomatis permainan mereka akan lebih bagus daripada sebelumnya. Walaupun jujur nih, gue gak tahu kalau gue ditanya taktik Arbeloa seperti apa, gue gak tahu. Karena mungkin para pemain dibilang, oke, enjoy yourself in the game. Seperti contohnya Ancelotti. Yang penting hati lu senang, nah result itu akan datang otomatis. Ini mirip MU dong berarti Bung Minder. Mirip MU dong. Artinya era Fergie kan juga katanya dia gak punya taktik yang benar-benar rigid gitu kan. Yang pakem gitu lebih ke memanfaatkan kualitas pemain dan juga memegang ruang ganti. Sebenarnya Madrid juga kayak gitu bagus kan. Dan satu fakta yang gue baru tahu dari salah satu pendukung fanatik MU, tapi lu gak kenal, kalian gak kenal, adalah teman gue biasa aja, dia bukan influencer, bukan apa, dia ngomong ke gue baru-baru ini, setelah menang lawan terakhir tuh 3-2 ya, main di kandang ya, lawan Fulham. Yang tipis tuh menang tuh. Nah dia bilang ke gue, lu tau gak, sebetulnya dulu di eranya Fergie, MU tuh sering cetak gol tuh dari counter ternyata. Iya, dari counter, paling banyak tuh cetak gol dari counter. Itu taktik yang mirip dengan
kerek. Iya. Dan selebrasi para pemain mirip seperti di eranya Fergie. Iya. Lompat-lompat Lepas di pinggir banget lapangan, ya. pelukan sama dia, walaupun dia dikenal adalah pelatih yang tegas. Iya. Tapi kita kan gak lagi bahas MU. Iya makanya kan itu intermezzo Nah, kenapa jadi ngomongin. kita lagi bahas kan Madrid. Jadi Madrid pun sekarang seperti itu, Iya, lagi iya. kondusif. Tapi bukan menjamin juga Madrid ini akan mendapatkan prestasi. Kalau Betul. feeling gue, ini sementara Arbeloa karena Perez juga punya habit, punya kebiasaan pelatihnya ini harus pelatih yang branded. Elit Nama global. besar ya, menjual Nah, yang punya gitu nama. ya. Tapi resiko ketika lu masuk lu gak bisa bawa trofi, ya lu dipecat. Itu resiko. Tapi bagi pelatih yang sudah melatih Madrid, itu CV dia jadi CV mahal. Iya. 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 Yang penting jangan PKS ya berarti ya. Ini kan anggota PKS nih Iya. dia. Si Ini jangan pelatih kemarin sore. Iya, jangan orang PKS. Ya, jangan ditwist lagi. Tapi gini, berarti artinya ini lu melihatnya apakah memang itu pattern soal ruang ganti yang penting buat Madrid emang. Kita nggak pernah lihat sebenarnya Madrid emang main dengan kayak Tiki-Taka Barcelona dari era Vicente Del Bosque atau era sebelumnya sampai ke era Mourinho dan lain-lain. Memang Madrid kan yang penting lu deliver trofi ya lu cukup gitu. Lu nggak perlu main cantik, skema yang rigid segala macam. Apakah memang hanya megang ruang ganti atau ini hanya honeymoon period yang juga kita belum lihat di bawah tekanan Arbeloa seperti apa sih sebenarnya? Iya, kan yang dikeluhkan atau yang dikeluhkan oleh manajemen dari dari Madrid soal Ancelotti adalah nggak adanya struktur atau organisasi tim ini. Itulah kenapa dipanggil seorang Xabi Alonso untuk membuat, ayo lu bikin tim Iya. ini jadi rapih. Betul. Strukturnya seperti apa, organisasi dari tim ini itu seperti apa, dibentuk cara permainan yang mungkin bagi Xabi Alonso terbaik, proven di Leverkusen, coba diaplikasikan di Madrid. Somehow sepak bola kadang-kadang nggak cuma soal taktik strategi. Ya, betul. Karena sepak bola adalah olahraga manusia gitu, dan saat manusia-manusia yang pengen menggerakkan taktik strategi lu nggak happy dengan lu, jauh dari apa yang lu harapkan, akan sulit untuk menjalankan strategi tersebut. Itu yang terjadi sama Xabi Alonso. Bell juga bilang gitu waktu di interview di CBS kan. Oh ya? Dia bilang emang Iya, betul. ruang ganti yang Benar. penting sebenarnya kalau di Madrid bukan Betul. hanya taktikal gitu. Nah, dengan datangnya Arbeloa, pandangan sinis bukan nggak ada. Tentu orang bakal mengatakan ya ini orang ngerti apa sih dia dari Madrid reserve gitu kan. Dan akademi juga dia Akademi sebelumnya. juga gitu. Dia pasti akan jadi yes man. Iya. Kalau emang jadi yes man itu bisa mendeliver trofi untuk Madrid, dia akan jadi yes man terbesar sepanjang sejarah. Iya. Iya. Nggak ada masalah. Zidane juga dari bawah. path yang dilakukan oleh Arbeloa juga kok sama gitu kan. Jadi buat Tapi lu kan sebelumnya kan dukung Xabi. Lu bilang Gua dukung Xabi Xabi. akan tetap ada sebagai pelatih Madrid. nggak El sampai Clasico emosi. jilid kedua. Kalau sampai deliver trofi. Enggak lah, lu ngomong langsung kalau coba Silakan ulangin buka, ada kayak iya. dia ngomong. Silakan buka juga. Enggak. Lu bilang El Clasico jilid kedua, Iya. Xabi Alonso itu akan Oh tetap sampai menjadi- Mei. Di hari itu langsung Iya. dipecat. Besoknya. Besoknya kan? atau di hari itu. Mungkin Betul. dengerin lu kali ya. Makanya cuman buat gua Diam-diam ternyata Binder nonton DPI loh. Agak ngeri sebenarnya. siaran. Bareng. Iya. Siaran. Panji nggak nonton kita berarti nih ya. Panji cuma ngomong aja tadi sengaja gitu. Gue tahu. Tapi jujur loh yang lu komentar di itu gue kira sengaja loh. Apa itu? Yang pertama gue pikir wah nih kayaknya Enggak, sengaja saya disengaja. dukung Binder kalau udah Oke, gitu. oke. Karena merasakan hal yang sama juga Iya, gitu. betul. Oke, gitu kita jangan bahas terus. Terus ini. Lu lupa deh jadinya kan. Enggak, soal Madrid. Iya betul. Gua ingat Dan lu bilang- sekarang adanya Rabiot. Dan menurut gue itu lu gak salah. Itu pemikiran lu yang menurut gue logis. Tapi ternyata dari Madrid ini kan mungkin udah gak sabar dan mungkin udah ribut tuh di dalam ruang ganti. Nggak, ini yang karena lu God of sebagai Honor. senior. Ya karena God of Honor itu nggak mau mereka. Nah, Iya. jadi menurut lu Bang, kenapa dipecat Xabi? Kalau menurut gue, Paling reasonnya. kalau menurut gue dia udah gak bisa mengontrol para pemain gitu. Berarti Karena bisa di manajemen ya? kelihatan banget tuh setelah kalah lawan Barcelona para pemain seperti gak Iya. bukan gak respect ya, artinya gak anggap tuh kita tuh ada pelatih. Nggak respect ya benar. Nggak Ya, respect. lo nggak bisa ada di seberang dari Kylian Mbappe. Nah, itu. Lo nggak bisa berseberangan sama Vinicius Junior. Dan itu yang dirasakan oleh Xabi Alonso. Sad, menyedihkan, tapi itulah kenyataan Real Madrid, tim yang sangat unik, di mana Florentino Perez punya kendali, dia bahkan juga bisa memilih tim tersebut. Tinggal bagaimana sang pelatih tadi bisa menjaga locker room, kesenangan para pemain, bagaimana kalau di rotate nggak ada yang kecewa, semua bisa happy gitu kan. Itu adalah satu talenta khusus juga bagi seorang pelatih. Tapi sebenarnya di meeting ketika para petinggi Madrid ini bertemu untuk mencari next pelatih mereka di mungkin musim yang lalu gitu kan, untuk ada beberapa kandidat termasuk Xabi Alonso. Sebenarnya ada pemikiran yang cukup progresif juga, tapi groundbreaking untuk tim seperti Real Madrid yang secara tradisi tidak mempedulikan adanya taktik yang menjadi ciri, kemudian juga bagaimana ada coaching yang harus dilakukan, tapi bagaimana vibe saja cukup. Oleh karenanya pelatih-pelatih hebat seperti Ancelotti bisa lama, Zizou juga bisa sukses. Itu karena mereka punya vibes yang luar biasa yang dihormati para pemain di locker room. Dan dengan prestasi mereka sebagai pemain, dengan apa yang sudah mereka go through sepanjang karir, mereka punya begitu banyak
solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh bintang-bintang yang punya ego luar biasa. Xabi Alonso sayangnya terlalu dini mentancapkan dirinya sebagai pelatih yang coba merubah kultur yang sudah begitu lama di locker room. Dengan coaching dia sebenarnya dia punya reputasi sebagai coach yang luar biasa Even untuk sebagai mantan mengembangkan pemain juga lah ya. para Nah, pemain. itu. Sebagai mantan Kalau coach luar biasa pun buat gua. menurut gua, ya karena dia selain dari San Sebastian dia punya background yang Belum sama yang dengan terlalu Miguel, Gue coach luar biasa belum. sama dengan Belum. Andoni. Tapi apa yang kita lihat dari Bayer Leverkusen-nya di That's mana it. mampu meraih title dengan pemain-pemain yang bisa dikembangkan oleh Xabi Munchen Alonso. juga. Tapi Karena kan kan jelek awal Munchen. Pada saat awalnya itu. Iya, Munchen juga lagi jelek waktu itu. Tapi kita gak boleh pakai alasan itu juga sih. Faktanya demikian. Itu biasa Mau alasan yang mana, Bang? Faktanya demikian. itu biasa fakta, alasan fakta. supporter Logika. yang nggak mau terima. Iya, kita kan bukan supporter, aman aja. Jadi itu pernah juga siapa yang ngomong tuh bahwa Arsenal bisa juara musim ini karena City-nya lagi jelek. Gue nggak mau tuh. Jadi kita udah harus stop narasi-narasi Nggak boleh seperti kayak itu. gitu. Fakta kan emang waktu itu Munchen lagi jelek. Ya, nampak terbang sendiri Ya, Ferguson enggak juga sih. Tapi kan Orang ngomong tetap itu. harus ada Munchen result yang lagi didapat bagus oleh juga. Xabi Alonso dan Karena Leverkusen untuk Munchen bisa luar sebelumnya biasa dong. 10 kali berturut-turut Makanya juara. pecat menjadi juara pelatih pasti Bundesliga. lagi bermasalah Munchennya. Enggak juga. Bagus, Walaupun unbeaten. ada pergantian pelatih nggak pada saat itu? Enggak. Ada ya, Tuchel ya Itu masuk kan ya? si Kalau nggak salah ya. itu. Iya, Tuchel. lupa deh. Berarti kan lagi bermasalah, Bang. Gue ngelihat kesulitan Sabi itu di final Europa League itu lawan Atalanta itu seharusnya bisa menang Leverkusen. Leverkusen ya. Kalah Kalah telak 3-0. Iya. Ada overthinking dari Xabi Alonso ya Nah, dari segi itu. players yang dimainkan dan juga approach-nya. Iya, pada saat itu gue yang siaran dalam hati gue, wah jangan sampailah dia ke Madrid, ternyata ditunda kan satu musim itu. Iya. Ternyata dia jadi. Nah, gue bingung saja sih, banyak yang marah sama gue, kenapa lu gak bahas Sabi, lu udah gak fan Madrid ya, goblok juga sih. Ya. Seperti itu iya. Gimana gue gak fan Madrid, cuman gue gak antusias gitu dan ternyata ya walaupun gue gak ada prediksi, biasanya prediksi gue kan benar. Iya. Tapi ya udah, akhirnya dipecat dia kan. Ya Arbeloa juga luar biasa lah apa yang sudah dia tawarkan setelah sempat mungkin ada kekalahan yang menohok di Cup Competition. Tapi kemudian menghadapi tim-tim yang sedang dalam form yang oke seperti Sociedad yang streaknya juga lumayan Iya, menang laga kemarin 4-1, iya. bisa dia hancurkan dengan cara yang meyakinkan. Pun juga sebelumnya ada Betis ya yang juga dikalahkan 5-1 Nah, kan, itu oleh mereka gila gitu kan. Jadi kan pesta gol kan. iya banyak tim-tim yang sedang dalam form yang baik, dalam kondisi bisa mengganggu di persaingan menuju ke papan atas, tapi dikalahkan dengan cara komprehensif. Dan juga bagaimana tadi Binder bilang tentang kebahagiaan para pemain Vinicius yang bahagia, tapi mungkin juga karena nggak ada Kylian Mbappe. Nah, itu pertanyaan gue yang Bisa berikutnya. main di, dia bisa sayap bermain kiri. lepas itu kalau justru nggak ada Mbappe Nggak ada nggak? Mbappe. betul, Iya itu betul. yang menjadi masalah sekarang bagi Arbeloa. Gimana kalau semua dalam kondisi siap bermain? Iya. Kan nggak mungkin Gonzalo Garcia yang sebagai pemain yang kemarin bisa memfasilitasi para pemain bintang, kemudian dia juga berperan dalam mencetak gol juga. Iya. Dan bagaimana positioning dia membantu struktur dari Real tadi Aldi menyentuh struktur press of the ball. Gonzalo Garcia menjadi pemulai dari press di lini serang ini membuat otomatisasi dari Tchouaméni, dari Camavinga untuk bisa naik juga. Itu kan trigger-trigger yang mungkin bagi Kylian Mbappe dia tidak biasa lakukan. Tapi Arbeloa bisa menggunakan Gonzalo sebagai pemain yang memulai sebuah press ini. Vinicius tampil relax, bahagia, penuh senyuman. Penalti nggak rebutan sama Kylian, dia bisa eksekusi. Iya, sendirian. Jadi ini keadaan-keadaan yang untuk Arbeloa masih cukup unik. Dia mungkin juga belum bisa merasakan sepenuhnya, walaupun sebagai mantan pemain dari Real Madrid ini masih ada tunggu. Tapi kalau seperti ini Florentino Perez juga bahagia, maka aura kebahagiaannya akan sampai ke para pemain. Tapi ingat bahwa Real nggak mungkin tanpa Kylian Mbappe, nggak mungkin tanpa Jude Bellingham. Jadi ini masih menjadi keadaan di mana kalau mereka fit, tentunya mereka akan main. Dan ini menjadi kondisi yang lagi bisa sedikit mengganggu lah kestabilan dari tim. Di era Xabi kan kelihatan Vini pada akhirnya seperti hanya menjadi pelayan untuk seorang Kylian Mbappe dari jumlah golnya, dari jumlah kontribusinya kelihatan tuh Mbappe melancong jauh. Binder melihat apakah mungkin ada dua matahari dalam Madrid ini? Apakah memang pada akhirnya Vini harus mengalah ujung-ujungnya? Memang ada, tapi kelihatannya Vinicius yang mengalah ya. Harus mengalah, Dan Vinicius sudah mengalah pun kompak dengan Mbappe. Itu sangat penting. Yang paling krusial itu di atas lapangan mereka jangan egois. Dan mereka harus kompak karena supporter ini kan monitor terus. Pernah kan ada match yang supporter mencemooh para pemainnya. Oh iya, itu iya, loh, iya. yang Vinicius Setelah lawan itu kan. sampai baperan itu kan. Jadi kalau menurut gua pastilah dia pasti terganggu dengan adanya Mbappe. Tapi kan dia sudah nurut tuh. Kan Mbappe itu waktu Ancelotti udah ada kan? Udah ada. Udah ada. Kan pada saat itu Ancelotti sudah bisa ngatur gitu Mbappe main di mana, Vini main di mana. Tapi gua ngelihat sekarang Vini dengan Mbappe udah kompak kok. Mereka banyak kasih assist satu di antara lainnya. Dan sebenarnya kita kan ngomongnya Vini dan Mbappe. Yang sebetulnya penting tuh Bellingham tuh harus on form. Kalau Bellingham on form, dia bisa bantu Madrid cetak banyak gol. Karena Vini dan Mbappe lebih banyak individu sih kalau gue lihat. Apalagi Mbappe. Ya, Bellingham harus on form dan on his preferred position.
Iya, di mana Dan dia sejauh sebenarnya? ini belum Di depan dia kan? Iya, number 10 Nah, menuju itu, ke betul. mendekat dengan pemain depan, tapi Betul. juga bagaimana sekarang Arbeloa juga cukup cerdik untuk bisa membangunkan lagi Trent Alexander-Arnold karena dia kan di posisi Itu, yang sama karena sempat kan, cedera dengan juga dia Trent. lama ya. Padahal katanya dia udah mau pindah tuh. Iya, sempat dia link dengan beberapa tim di Premier League, termasuk Manchester United di bulan Iya, Januari. MU juga betul. Ini juga MU kredit siapa yang ya. nggak di link saya MU? Coba. Siapa yang nggak di link saya MU? Tapi kita nggak usah ngomongin United Nggak usah dulu. Iya, nggak usah, jangan lah. Jim Ratcliffe nih keterlaluan. Iya, keterlaluan. Terlalu panjang kita ngomongnya. Tapi stok berasku udah mau habis udah. Iya serius, kemarin tuh gue ngomongin MU, naik algoritmanya bos. Iya. Tapi yang jelas memang kekompakan main Madrid ini juga ditambah dengan sebelum laga kemarin itu Vini dan juga Mbappe naktir satu timnya makan malam bareng di sebuah restoran yang membuat untuk menjaga kekompakan Iya. mereka. Ditambah juga sekarang back-backnya udah pada balik dari cedera Nah, semua. betul. Harusnya Madrid juga bisa ngegas lagi nih. Jadi kemarin kan sempat pincang gitu kelihatannya. Sekarang Alaba udah balik, terus juga si siapa? Siapa back tengahnya lagi? Huijsen. Asensio, Dinhausen, Asensio. Rudiger masih cedera ya? Militao juga masih cedera. Militao. Militao juga masih cedera. Militao. Tapi pelan-pelan sekarang udah mulai balik semua dan kita akan melihat nih persaingan yang akan makin ketat dan sementara Madrid ada di puncak klasemen sambil menunggu Barcelona bisa ngejar apa enggak.